Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Seringkali kita mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tetapi saya juga ingin menambahkan bahwa setan pun ada di mana-mana. Dalam perikop Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum. Banyak orang yang datang dan mendengarkan pengajarannya. Tetapi di antara orang banyak itu, ada juga setan yang turut hadir. Setan menyusup melalui diri manusia. Setan ibarat tamu tak diundang yang menyelinap masuk. Bahkan setan atau roh jahat itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Setan yang menyelinap itu terkadang luput dari perhatian kita. Karena ia bisa juga hadir dalam tempat-tempat yang suci dan sakral sekalipun. Bahkan setan itu mengenali Yesus dan bisa mengungkapkan jati dirinya. Setan itu berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami." Setan yang menyamar ini kemudian dihardik oleh Yesus. Dikisahkan dalam Injil tadi, bahwa semua orang yang mendengarnya menjadi kagum karena perkataan Yesus yang berkuasa. Kuasa perkataan Yesus itu bukan hanya dalam pengajarannya yang benar dan berwibawa, tetapi juga dalam tindakannya mengusir setan. Dulu setan yang membuat orang lari menjauh. Tetapi pada zaman modern ini, setan justru membuat orang datang mendekat. Hidup di alam modern ini banyak sekali setan-setan yang berkeliaran. Kehadiran setan pada masa sekarang bisa saja dalam bentuk perjudian, tahyul, hiburan yang tidak sehat, dan sebagainya. Di tengah zaman yang serba canggih yang mempesonakan ini, orang dengan mudah terjerumus pada penyembahan barang-barang duniawi dan keyakinan yang tidak jelas lagi dasar imannya. Dan ketika manusia dikuasai setan, apapun bisa dilakukannya, termasuk yang paling keji, menghabisi nyawa orang lain. Tidak ada cara lain untuk mengusir setan selain dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan untuk bisa mengandalkan kuasa Tuhan,
kita mesti sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tanpa iman itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Katolik sejati adalah mereka yang seumur hidupnya, bukan musiman, mengandalkan Kristus. Sebab jika iman kita hanya muncul musiman, timbul tenggelam seperti kapal selam, itu berarti bahwa sebenarnya kita sedang memberi ruang bagi setan untuk mempengaruhi hidup kita. Ingat, jika dua kita sekarang kuat, setan akan pergi. Tapi hati-hati, dia pergi bukan karena dia kalah, tetapi karena dia sedang menyusun kekuatan yang lebih besar. Sehingga pada saatnya kita terlena, dia akan kembali dan membawa pengaruh yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kuasa Yesus melebihi hal apapun yang menawan kita. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari pornografi, dari gaya hidup hura-hura, dan dari konsumerisme. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari dendam dan amarah yang tidak terkendali. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkeraman dosa yang membelenggu hidup kita.